Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melihat bentuk gelombang listrik AC dan DC dengan menggunakan osiloskop tua yang saya punya ini. Di pengenalan sebelumnya sudah saya buat video tentang pengenalan cara memakainya secara basic, namun tidak terlalu detail pada yang paling basic juga nih, karena saya pernah di kuliah itu dulu pernah dipraktekkan cara menggunakan osiloskop dengan menggunakan frekuensi generator, dan kita nggak tahu itu ngapain sebenarnya itu, karena juga terbatasnya waktu dan juga kita harus berbagi penggunaan alatnya berkelompok, dan itu sangat-sangat nggak paham saya akhirnya bertahun-tahun yang lalu, dan itu sampai tua ini tetap menimbulkan pertanyaan, saya dulu ngapain gitu. Dan kadang saya juga bertanya-tanya, seperti apa itu bentuk pada aplikasi nyata kalau kita mengukur keluaran daripada tegangan 110, 220 atau seperti apa, yang tentunya hanya bisa dilakukan dengan osiloskop. Osiloskop itu sebenarnya secara analogi bodoh-bodohan itu adalah sebuah voltmeter aja gitu, tetapi kelebihannya dia bisa menampilkan bentuk gelombang. Nah, kalau untuk mengukur voltase ya kita gunakan multimeter pada voltmeter. Jadi di sini saya tidak menggunakan istilah mengukur dengan osiloskop, tetapi melihat gitu, bentuk gelombang itu secara basic ya. Dan seperti ini untuk skemanya nanti. Ini sudah saya siapkan trafo di sini. Kemudian ada satu buah dioda sebagai simulator ini ya. Jadi kita ingin tahu setengah gelombang itu apa seperti pada teori. Pada teori semuanya sudah paham kan? Tapi teori adalah teori, dan kita di sini adalah mempraktekkan agar kita benar-benar tahu ini seperti apa bentuknya. Kalau cuma teori saja, semua buku-buku referensi di internet mengatakan demikian. Dan disinilah guna dari video ini yang saya buat ini. Oke, saya ingin melihat gelombang listrik 220. Kan balik lagi ya tadi ya. Kalau saya colokkan ke sini langsung tanpa menggunakan probe, ada kemungkinan osiloskop akan overvoltage alias rusak. Saya sebelumnya belum pernah yang namanya, bahkan di yang tadi di praktikum di kuliah tadi juga tidak dijelaskan bagaimana cara mengukur atau melihat gelombang sinus 50 Hz PLN itu seperti apa. Nah, ini akan saya buat judul nanti biar gampang pemirsa menemukannya tanpa perlu lama basa-basi. Kalau untuk listrik 220 PLN atau juga keluaran daripada outputnya adalah sama gitu loh. Jadi kita menggunakan trafo ini sebagai atenuator alias penurun tegangan. Jadi di sini saya sudah ada ini trafo ya. Trafo ini. Kemudian akan kita lihat ujungnya ini nanti seperti apa bentuk gelombangnya, baik sebelum dioda atau setelah dioda. Dioda seperti ini penyarah gelombang. Kemudian kalau dikasih kapasitor bagaimana? Apakah ya seperti yang ada di teori? Kita praktekkan. Dan sesuai dengan video yang sudah saya tunjukkan kemarin ini, untuk dual probe-nya sudah saya nyatakan ini normal bagus dan nggak perlu kalibrasi, ini biarkan aja nih, karena tadi sudah saya lakukan pengecekan untuk level sinyal
sudah oke ya, alias masih bisa dianggap normal untuk osiloskop tua ini. Dan di sini sudah saya siapkan voltmeter juga nih. Kita ingin tahu output dari trafo secara tegangan, kita harus tahu dulu nih. Ini kita ukur, ini 220 sudah masuk, sudah sampai ujung sini ya. Ini aman dipegang, ini kisarannya kalau nggak salah 10 volt. Coba kita ukur berapa volt sih outputnya. Ini sudah pada 10 volt AC dan kita ukur. Nah, hanya 11 volt kalau nggak salah. Coba kita pindahkan ke 50. Ini susah ya kalau dilakukan sendiri. Pada 50 pun tuh 10 volt, dari 10 volt benar 10 volt. Ini benar 10 volt. Kalau disearahkan dengan setengah gelombang, maka keluarnya adalah masih berapakah yang terbaca? Tetap 10 volt juga. Begitu. Jadi nanti akan kita lihat bentuk gelombangnya seperti apa. Tidak nanti ya, sekarang juga. Nah, ini kita lihat. Untuk probe ini saya pasang dua-duanya ya. Ini sekaligus saya tunjukkan bagaimana operasional dual channel. Saya gunakan dua-duanya nih, nanti kita lihat nih. Kita compare, harusnya secara logika sederhana antara channel 1 dan channel 2 harus menampilkan bentuk gelombang yang sama dan juga level daripada tegangannya, ini volt per divisionnya ini sama. Kalau nggak normal, kemungkinannya adalah alat saya yang sudah tidak normal untuk internalnya. Kemudian ini sudah ya, ini untuk yang saya isolasi ini channel 1, ini channel 2. Kemudian di sini akan saya ukur langsung ya dua-duanya ya. Ini yang untuk sebelum itu saya konekkan ke sisi AC yang sebelum dioda. Kemudian ini jepitnya ke ground satunya lagi ya. Kan sudah paham ya setengah gelombang seperti apa. Kemudian untuk yang ujung satunya itu saya jepitkan di setelah dioda, alias diarahkan setengah gelombang. Oke, seperti itu. Dan untuk osiloskop saya nyalakan. Perlu waktu pemanasan beberapa detik hingga gambarnya kelihatan. Dan seperti ini hasilnya, outputnya ya, bisa kita lihat ya. Ini kalau nggak percaya nih, ini saya turunkan, saya naikkan nih ya. Ini posisinya dual mode ya, modenya dual alias duanya ditampilkan. Kalau misalkan channel 2 saja, maka ini channel 2 saja. Kalau channel 1 saja, channel 1. Sudah jelas ya bayangannya. Kenapa bentuknya seperti sinus seperti ini? Karena ini yang diukur adalah tegangan AC. Kemudian kalau misalkan dipindah ke channel 2 jadinya seperti ini. Seperti inilah bentuk daripada gelombang tegangan DC setengah gelombang tanpa kapasitor. Anda bisa lihat di sini naik turun seperti polisi tidur ya. Jadi sangat jelas seperti ini. Ini untuk yang 2 ya. Jadi ini untuk posisinya ini bisa kita naik turunkan nih. Ini naik turun ya. Nah,
fungsi dari dual ini agar kita bisa melihat berbarengan. Ini bisa kita pindah-pindah nih. Nah, ini seperti ini dual mode. Nah, ini coba, ini sebagai yang gampang untuk yang channel 1 atas, channel 2 bawah. Kemudian kita periksa untuk volt per divisionnya semua sama. Di sini saya menggunakan 1 volt per division ya. Kemudian di sini untuk atenuator ini saya posisikan di kali 10. Lalu apa yang terjadi kalau semuanya saya pindah ke kali 1? Nah, kali 1 maka tentunya adalah menjadi lebih besar gambarnya karena tidak diatenuasi. Nah, kalau diatenuasi berarti hanya kalau 10 ya berarti kali 10 1/10-nya. Gambar ini sebenarnya tegangannya adalah 10 kalinya nih. 10 kalinya daripada ini nih. Ini harusnya 10 kalinya. Ini juga 10 kalinya pada pengukuran. Makanya tadi saya kembali lagi ke prinsip awal. Kalau kita menggunakan osiloskop, kita adalah melihat gelombang, bukan untuk mengukur tegangan. Kalau untuk mengukur tegangan, silakan gunakan voltmeter. Gitu. Kalau menurut yang sudah saya baca, harusnya dia aman hingga 300 volt DC atau AC. Tapi saya belum membuktikan apakah aman langsung dicolokkan ke 220. Dan balik lagi tadi sudah saya jelaskan, mengambil dasar daripada prinsip trafo adalah sebagai penurun tegangan, maka tidak ada sirkuit apapun setelah ke sekunder, berarti harusnya sinyal baik sesudah trafo atau sebelum trafo, dalam hal ini antara setelah dikecilkan dengan trafo atau masih 220 sama harusnya gitu, dan bentuknya seperti ini. Oke, jelas ya. Kemudian volt division di sini saya posisikan di 1 volt. Yang Anda perlu perhatikan adalah volt per division aja ya. Jangan yang lain. Dan kalau sesuai teori namanya setengah gelombang, setengahnya ini adalah setengahnya daripada gelombang yang atasnya. Nah, ini terbukti ya. Kemudian untuk sweep time di sini saya pergunakan sweep time ini 5 ini. 5 ini 10 20 50. Oh, ini di posisi 10, maaf pemirsa. Ini 10 volt 10 per 5 nih, antara 5 dan 10 masalahnya, nggak begitu jelas nih. Coba kita tracking terakhir 5 2 1 50 milisecond 20 milisecond 10 milisecond, ini 5 milisecond agar bisa dilihat. Nah, ini pada posisi 2 milisecond nggak bisa dilihat seperti ini. Nah, ini posisi ideal bisa kelihatan seperti ini di 5 milisecond untuk sweep time. Jadi secara prinsip yang penting adalah ketika menggunakan osiloskop adalah volt division dan sweep time, itu aja. Mau kopling mau apa itu kan hanya sebagai bentuk feature ya, suatu hal yang Anda bisa kesampingkan selain yang basic. Yang basic adalah position ini untuk menggeser naik turun ini, kemudian channel 1 channel 2 sudah jelas kalau Anda menggunakan dual channel. Kalau single channel berarti Anda hanya berpikir 1 channel saja. Terus di sini ada triggering dan lain-lain, ini pengaruhnya kecil ya ke ini. Ini sepertinya pengaruhnya ke slope ya. Dan itu bisa nanti kita ekspor nanti di lain waktu. Dan untuk menyederhanakan dan agar ini lebih jelas, maka kita fokus pada pengukurannya saja. Jelas ya. Kemudian apalagi yang perlu saya sampaikan di sini? Oh, tadi ya. Bagaimana kalau setelah dipasang kapasitor? Yang ini saya tampilkan channel 2 saja ya. Channel 1 biar nggak mengganggu dan agar ada beda di gambar.
di sini saya siapkan untuk kapasitor. Ini ada 1000 mikro 50 volt. 1000 mikro 50 volt. Ini kita pasang, jangan lupa untuk agar tidak terbalik main hitam merah. Dan ini saya pasang di ini ke ground. Dan ini di setelah dioda. Nah, jadinya rata kan ya. Itu ini adalah prinsip daripada kenapa harus ada kapasitor untuk penyearah setengah gelombang atau rectifier, harus dikasih kapasitor agar menghasilkan DC yang rata. Nah, jelas ya. Jadi sudah terbukti semuanya, bisa kita pahami di sini. Anda bisa tulis komentar jika ada yang perlu ditanyakan, mungkin saya bisa praktekkan di lain waktu. Kemudian source, ini apakah ada pengaruhnya ke gambar? Ini nggak begitu ngaruh ya, kalau apakah rusak atau apa nih saya nggak tahu nih. Tapi ini biarkan saja di ALT, kalau internal ALT ini kalau posisi. Kemudian untuk kopling AC atau DC ini bisa disesuaikan. Ini TV ada menggunakan LF rejection atau HF rejection. Ini kalau posisi AC seperti ini. Ini kalau posisi koplingnya saya pindah ke AC seperti ini, jadinya pendek. Kalau saya posisikan balik lagi ke DC, maka akan balik lagi. Itu ini posisi kapasitor belum tidak terpasang ya, biar kelihatan gitu. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana kalau outputnya sebuah dioda ini, penyearah gelombang penuh. Kita akan lihat seperti apa untuk output penyearah gelombang penuh. Dan kalau untuk mengukur penyearah gelombang penuh, ini sudah ada dioda ya, dioda bridge. Itu outputnya seperti yang Anda lihat seperti ini. Nah, ini sepertinya mulai panas dan ada yang rusak di dalam internal osiloskop ini. Karena harusnya ini tertampil terus-terusan, ini tidak blinking ya. Ini saya masih cari solusinya. Kenapa seperti ini? Kalau dingin tadi sepertinya enggak. Setelah dipakai beberapa lama maka dia akan blinking. Jadi seperti ini aja, pemirsa. Jelas ya. Ini kalau untuk penyearah gelombang penuh. Sekarang kalau kita kasih dioda ya. Kasih dioda. Kasihin ini kapasitor di outputnya. Apakah jadi rata? Jadi rata. Itu aja sih, sederhananya seperti itu. Kalau Anda penasaran seperti apa bentuk gelombang listrik AC DC dengan menggunakan osiloskop tua ini, masih bisa fungsional, masih bisa kita fungsikan. Kemudian di sini saya ada alat nih yang akan saya demokan di sini. Oke, untuk pengukuran AC-nya sudah ya. Jadi ini bisa dimatikan saja. Di sini ada motor DC dan kontrolernya. Kita pengen tahu nih bentuk gelombangnya seperti apa, agar pemirsa mendapatkan bonus tambahan nih, biar nggak cari-cari. Kalau Anda penasaran seperti apa gelombang PWM yang keluar dari sebuah PWM controller seperti ini kemampuannya kalau nggak salah sampai 5 ampere. Kemudian ini sudah terhubung sama motor dan ini siap kita ukur. Adapun yang saya ukur adalah dari
kedua kabel merah dan hitam yang menuju ke motor. Oke, kemudian kita siapkan untuk power supply-nya ya. Power supply-nya harus kita siapkan. Ini power supply-nya, saya taruh di atas osiloskop saja. Kemudian ini siap memberikan power ke alat ini. Saya pengen tahu seperti apa outputnya. Ternyata ini motor ini 5 volt nih mampunya, tidak mampu di 12 volt. Oke. Ini untuk kabel hitam, merah, hitam, kuning. Nah, terjadi konslet. Something wrong, apa yang salah? Cek dulu. Ternyata terjadi balik ke salah polaritas. Kan gini ya, bodoh-bodohan tuh harusnya kalau sini itu main plus ini tidak nih, powernya buatnya main plus main. Ini yang membuat salah jadinya. Ini belum saya balik, ini nanti aja baliknya. Jadi hitam malah dapat merah ini. Kemudian untuk biru dapat kuning. Power masih off. Nah, mulai berputar ya. Arusnya 0,2 ampere nih. Berputar. Kita perlu docking biar nggak lari nih. Nah. Dan kita sensing nih untuk outputnya yang ke motor. Waduh, berputar. Ini ke minus. Kemudian di sini ada kapasitor ini sebagai penstabil juga. Nah, ini sebenarnya harusnya kapasitornya nggak ada karena sudah kelihatan. Oke, bisa kelihatan ya. Nah, ini seperti ini nih. Kita cari sweep time-nya yang bisa menampilkan bentuk gelombangnya di berapa. Coba kecilkan gambarnya. Ini tadi, ini kali 1 sekarang. Kemudian resolusinya kita kecilkan. Nah, seperti ini ya. Bisa lihat ini ada bentuknya seperti itu. Kita cari sampai kita bisa lihat seperti apa pada slownya. Nah, seperti ini nih. Resolusi kita kencangkan. Lari kemana dia? Kita tengahkan dulu. Ini kalau di atas nih, ini yang jadi masalah, kenapa ininya enggak, ini apa selalu blinking ini pemirsa. Belum saya cari nih problem solvingnya gimana nih. Nah, itu kan bentuknya seperti itu. Kalau ini gelombang keluaran PWM dari ini, dari PWM controller ini. Ini di berapa nih, 10 milisecond ya. Nah, pemirsa bisa dengarkan ada yang jualan martabak mini, berarti saya mengambil gambarnya ini waktu pagi. Nggak usah serius lah, intermezzo aja.
Ini kalau saya kencangkan tegangan tetap 5 volt, arus naik. Ini 0,5 ampere nih. Ini 250 miliampere. Nah, ini bentuk gelombangnya seperti ini nih. Ini kalau kita gunakan, kita cari-cari, saya matikan aja deh ininya, kayak fixed sweep time. Nah, sayang osiloskopnya tidak normal ya, jadi tidak bisa memberikan gambar yang steady ya. Ya pemirsa, demikian untuk tayangan kita tentang bagaimana cara menggunakan osiloskop tua seperti ini untuk melihat bentuk gelombang, baik dari gelombang AC, DC hasil penyiarahan maupun gelombang PWM. Semoga tips ini bisa Anda praktekkan yang punya osiloskop ya. Yang nggak punya bisa coba saja kalau mau pakai osiloskop Android, tapi tentunya Anda harus pikirkan amannya menggunakan audio osiloskop itu bagaimana adalah di level input harus menggunakan resistor yang besar hingga mega ohm. Ya semoga nanti itu akan bisa kita hadirkan lagi di konten berikutnya ya. Begitu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini, semoga berguna bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oprek.